Down syndrome merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan seseorang dilahirkan dengan kelebihan di kromosom ke-21. Kondisi ini disebut pula dengan trisomi 21 sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan fisik serta mental seseorang. Kaum Down syndrome di Indonesia sebenarnya masih kurang direpresentasikan di mata masyarakat. Menurut aku sebenarnya mereka itu sama aja dengan kita semua yang lain. Mereka sama-sama manusia, sama-sama memiliki potensi untuk bertumbuh, untuk memiliki kemampuan-kemampuan spesial. Jadi mereka itu sebenarnya sama aja dengan kita semua. Pengetahuan aku, Down syndrome itu adalah penyandang disabilitas intelektual, di mana mereka cenderung mempunyai kondisi dengan muka yang hampir mirip di setiap kondisinya, dan juga mereka itu kelebihan kromosom seperti itu, kromosom X dan Y. Penyandang Down syndrome, menurut aku mereka unik sih, mereka unik. Kalau misalkan ada orang lain bilang, ih Down syndrome tuh mukanya sama semua, tapi menurut aku itu yang buat mereka unik. Mereka mungkin mukanya terlihat sama semua ya, tapi menurut aku masing-masing dari mereka itu punya keunikannya masing-masing, punya punya kepercayaan diri masing-masing. Jadi menurut aku Down syndrome itu salah satu anugerah dari Tuhan sih. Pastinya adalah manusia-manusia yang memiliki kelebihannya masing-masing pastinya. Dan mereka ini pada dasarnya memiliki satu kromosom, kekurangan kromosom gitu ya, yang dimana kromosom tersebut ini yang tidak sempurna sehingga menjadi gen tersebut ini terbentuk menjadi Down syndrome. Pandangan saya tentang Down syndrome sebenarnya tidak ada bedanya sama manusia biasa begitu ya. Kita di mata Tuhan sama begitu ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Lapangan ini aku bisa melihat banyak sekali orang-orang yang merepresentasikan kaum Down syndrome. Masih sering banget. Contohnya mungkin aku punya adik sepupu yang Down syndrome, dan kebetulan dari beberapa keluarga besar aku tuh masih kurang pengetahuan lah tentang si adik sepupu ini. Jadi adik sepupu aku ini cenderung mendapatkan diskriminasi kecil-kecilan. Tapi yang namanya diskriminasi kan tetap aja salah ya. Jadi menurut aku pengetahuan dasar tentang Down syndrome harus diedukasi sih di Indonesia. Diskriminasi terkait dengan Down syndrome itu pasti selalu ada gitu ya. Pertama adalah dari lingkungan di sekolah dulu begitu ya, atau lingkungan pergaulan pastinya, karena kan tidak sama seperti pada umumnya ya gitu, yang memiliki kelengkapan gitu ya, maksudnya dalam mereka berpikir, menganalisa dan lain sebagainya begitu. Pastinya ada diskriminasi begitu ya. Tapi sekarang di Indonesia para pemerintah dan komunitas itu mendukung semuanya untuk kita lebih menghargai orang-orang yang memiliki disabilitas, tidak hanya Down syndrome ya, tapi semua disabilitas yang lain begitu. Begitulah pendapat masyarakat mengenai kaum Down syndrome. Tidak jarang, perlakuan diskriminasi dan stigma mereka dapatkan. Mereka dianggap tidak mampu berprestasi dan membawa dampak bagi masyarakat. Namun, semua stigma tersebut nyatanya berhasil dipatahkan oleh seorang wanita hebat bernama Namira Zania Siregar. Halo guys, nama aku Namira Zania Siregar. Usia saya 26 tahun. Kesukaan saya adalah suka bernyanyi, suka ngedance, suka ngonten, dan keseharian saya memang pekerjaan sebagai fasilitator. Namira merupakan sosok yang digemari masyarakat. Di usianya saat ini, ia aktif menjadi seorang model, fasilitator, dan penari. Ia kerap menari di berbagai event yang ada di dalam negeri, salah satunya seperti di event charity by Abang None Jakarta di GBK Softball Stadium. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami yaitu Bincang Inspiratif. Saat ini kami bersama narasumber kami yaitu Ibu Daya Namira.
Nini Andrini. Boleh Bunda silakan perkenalkan dirinya. Ya, halo, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Nini Andrini. Saya ibu dari Namira Zania, seorang disabilitas intelektual atau lebih dikenal dengan Down syndrome, dan saat ini Namira berusia 26 tahun. Dia seorang model Down syndrome dan juga penari, juga seorang fasilitator. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, kami sudah terhubung dengan salah satu rekan kami, yaitu Viola Jevita yang sudah berada di lokasi kegiatan Namira pada hari ini. Baik, Viola. Ya, Valerie. Saat ini saya sedang berada di GBK Stadion, tepatnya di Slowball Stadion, Jakarta Pusat. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita, yakni Kak Namira Siregar, yang mana telah menampilkan teater bersamaan dengan G-Star yang berkolaborasi dengan Abang None Jakarta. Selamat sore, Kak Namira. Sore. Nah, bagaimana nih perasaannya kakak karena akhirnya telah menyelesaikan penampilan bersamaan dengan Abang None Jakarta? Seneng banget, terus berkelompok, aku kayak gak lama kelenggok gitu ya, dari sekolah sih Kak. Betul. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kak, persiapannya berapa lama sih untuk menghasilkan sebuah performa yang sangat luar biasa tadi kita lihat ya? Di daerah sini mungkin ada tempat studio mungkin ya, yang Gedung Putih itu udah persiapannya udah mantap banget, terus kayak ada yang capek, ada yang aku suka batuknya nggak lepas kendali walaupun capek. Aku kayak first time seru sih dibawa santai walaupun capek. Berarti perjuangannya luar biasa ya Kak untuk mempersiapkan penampilan ini. Nah, setelah ini nih Kak, kira-kira habis G-Star tampil bersama Bang Non menampilkan teater, ada kegiatan apa lagi sih Kak habis ini? Tanding Oh, tanding apa tuh kalau boleh tahu Kak? tanding pukul bola. Wah, kalau misalnya pukul bolanya sendiri, Kak, Namira bersama dengan G-Star sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, Kak, atau bagaimana? Minggu lalu di sini. Di sini tadi 2 kali karena Abang Akmalnya undang ke sini juga. Bagaimana perasaan kakak saat ini untuk menunggu pertandingan berikutnya? Apakah kakak excited kah atau bagaimana? Super excited, di sini bakal aku bakal tanding. Insya Allah mungkin ayah aku tahu kalau ayah aku dulu pernah main di sini, dulu di Medan. Wah, dulu Setelah itu aku ini berpikir, oh mungkin ayah dulu pernah main ini fastball gitu. Apa belajar bakal anaknya belajar gitu. Betul, keren sekali Kak. Semoga nanti penampilannya lancar-lancar ya Kak. Pasti. Baik, nah sekian dari saya dan Kak Namira. Berikutnya kita akan melihat nih performa dari Kak Namira bersama dengan G-Star, yang mana mereka akan tanding slow pitch ball pada GBK Slowball Stadium pada hari ini. Terima kasih Viola. Itulah wawancara dengan Namira dan sedikit cuplikan dari kegiatan Namira pada hari ini. Berikutnya kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Ibunda dari Namira. Bincang dikit mengenai Namira ya Bunda ya. Yang pertama mungkin bisa bercerita sedikit nih Bunda mengenai perjalanan Bunda dan Namira sampai sekarang Namira bisa menjadi seorang model, penari dan juga fasilitator. Kalau bercerita mengenai perjalanannya tuh panjang banget ya. 3 hari nggak selesai kali wawancara. Kita ringkas aja ya. Perjalanannya itu dimulai sebenarnya di tahun 2013 ketika waktu itu Namira mulai terlihat bakatnya di bidang tari. Kemudian saya mencoba untuk mencari sekolah tari yang bisa mengembangkan bakatnya Namira. Nah kebetulan waktu itu saudara sepupunya, kakak sepupunya Karina itu sudah terdaftar sebagai penari di Gigi Art of Dance. Saya adalah Karina Syahna, guru dari kelas Down Syndrome di Gigi Art of Dance, dan kelas Down Syndrome ini udah dari tahun 2013. Untuk ngajar seorang Namira yang pasti penuh dengan kesabaran, karena kan kalau misalnya pertama kali itu berarti 2013 yang lalu gitu ya, Namira pun juga masih di tahap yang belum terlalu fasih lah kalau dalam bicara misalnya fasih gitu ya. Ini dalam menari
masih bener-bener harus pelan-pelan, atau dicari dulu moodnya, dicari dulu lagu yang bisa memancing Namira tuh lagu-lagu seperti apa. Nah, kalau dia tuh dulu sukanya yang kayak ke arah Cherry Bell atau K-pop gitu. Jadi pasti lebih apa ya, lebih challenging lah kalau pertama kali ngajar. Kalau Namira di kelas Gigi Art of Dance ini berarti kita udah mau berjalan 11 tahun kayak gitu. Ya, jadi untuk kelasnya sorry bukan 13 tahun tapi 11 tahun. Jadi dari awal pun Namira udah join di kelas ini so since then dari 2013. Oke, selanjutnya nih Miss, bagaimana Miss melihat perkembangan Namira sampai saat ini? Baik sekali, signifikannya tuh bener-bener yang apa ya, kelewat signifikan kalau aku boleh bilangnya ya. Karena di sini di kelas ini tuh bukan cuma anak-anak diajarin nari, tapi diajarin untuk juga bisa leadership, terus interaksi sosialnya, terus bertanggung jawab juga sama dirinya, maturity in dancingnya juga. Nah, Namira tuh udah menunjukkan itu semua di tahun ini kayak gitu loh. Tapi aku pun yakin kalau misalnya ini semua tuh dari proses ya Namira sudah hampir 11 tahun berkecimpung di dunia tari ini. Jadi Namira udah bisa nunjukin kalau dia adalah seseorang yang lebih dewasa, mature dalam pikiran dan juga dalam gerakan olah tubuhnya. But then dia juga masih bisa membimbing teman-temannya yang ada di kelas yang mungkin baru-baru belajar setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Jadi it's very significant and I'm so proud. Tante konsultasi kepada Karina yang kakaknya Namira itu sepupunya Namira. Kemudian dia menyarankan untuk bertemu dengan Miss Gigi, foundernya Gigi Art of Dance. Kemudian setelah ketemu Miss Gigi, kita ngobrol. Oh iya bisa nih tante gini-gini. Cuma waktu itu di Gigi Art of Dance itu belum ada kelas spesial gitu. Kebetulan ketika waktu itu kita mau masuk ke situ, mau masuk ke Gigi, ayahnya yang memang dinasnya itu berpindah-pindah, dapat mutasi ke Ternate, sehingga nggak jadilah masuk ke studio Gigi. Nah di tahun 2013 ketika kami balik lagi ke Jakarta, Gigi membuka kelas untuk special need gitu. Jadi waktu itu kelasnya masih dibilang kelas Down syndrome. Mendaftarlah Namira pada saat itu di 2013 dan masih sampai sekarang di 2024 ini, which is udah 11 tahun ya, 11 tahun berkecimpung di dunia tari bersama Gigi Art of Dance. Dan dari dunia tari inilah bakatnya Namira itu terus berkembang gitu, mulai kelihatan bakatnya dia di model, kemudian bakatnya dia di acting, dan kemudian ketika ada Asian Para Games itu ada yang namanya HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, mengadakan audisi untuk mencari fasilitator-fasilitator dari disabilitas intelektual. Namira ikut dan kemudian terpilih. Pada saat itu selama menjelang Asian Para Games mereka itu melatih volunteer-volunteernya Asian Para Games untuk bagaimana berinteraksi dengan orang-orang disabilitas. Namun sesudah Para Games selesai, Namira tetap dipakai oleh HWDI dan sekarang sudah menjadi salah satu pengurus di HWDI sebagai fasilitator di sana. Wah, hebat banget ya seorang Namira bisa dari cuman penari sampai model sampai sekarang fasilitator. Kalau sebelumnya nih, sebelum menari, model, pernah nggak sih Bunda menempatkan Namira di sekolah gitu? Pernah. Namira itu dulu sekolah. Waktu kecilnya dia sempat sekolah di playgroup juga. Waktu itu kita masih tinggal di Batam ya, dia sekolah di playgroup Juwita di Batam. Nah kebetulan waktu itu sekolah Juwita itu memang kepala sekolahnya Mrs. Juwita itu seorang psikolog, jadi dia bisa menempatkan Namira di kelas yang sore gitu untuk di kelas sore itu untuk dia bergabung dengan teman-temannya yang autis. Jadi sehingga pendidikannya tuh lebih terfokus gitu. Kemudian ketika memasuki usia TK, kami pindah ke Jambi waktu itu. Nah di Jambi itu Namira kembali saya masukkan sekolah di TK biasa ya, TK Adiaksa. Nah di TK Adiaksa itu Namira sempat dapat bullying
Oh, sempat mendapatkan diskriminasi Iya, sempat juga. mendapatkan diskriminasi, masih bullying, bahkan dari teman-teman TK ya, anak-anak TK itu ngatain Namira gila. Karena kan anak-anak Down syndrome ini kan atau disabilitas intelektual ini tuh dia paling hanya mampu fokus untuk satu pelajaran itu nggak lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari situ dia udah kemana-mana dan kadang mereka suka ngomong sendiri. Akhirnya teman-temannya ngatain dia gila. Tapi karena itu masih TK, akhirnya ya udah bertahan gitu kan. Kemudian begitu masuk lulus TK, masuk SD, psikolognya bilang nggak boleh dimasukin SLB, kita coba cari sekolah yang itu, kita pindah ke Medan, dapat lagi sekolah SD yang baru di situ, tapi kembali terjadi bullying. Bahkan kali ini yang bikin saya nggak bisa terima adalah dari gurunya sendiri. Dari Korea Gitu. sendiri. Jadi bahkan orang-orang yang mungkin sudah berpendidikan juga masih Iya, mendiskriminasi iya. Namira. Bahkan dari gurunya sendiri. Padahal kan udah dibilang anak ini memang berkebutuhan khusus ya gitu. Jadi akhirnya saya keluarkanlah dia dari situ. Kemudian akhirnya saya coba melanggar apa yang psikolognya bilang. Saya masukkanlah dia ke SLB. Dan kemudian malah setelah masuk ke SLB itu saya lihat Namira malah lebih berkembang karena lebih berkembang dari segi akademis ya. Artinya dia jadi bisa lebih baca apa karena memang kan guru-gurunya itu khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka know how to treat them gitu. Bagaimana cara mengajarkannya, kemudian lingkungannya juga gitu kan. Dan malah akhirnya yang menemukan bakat nariknya Namira ini gurunya di SLB Nur Asih itu. Oh, Gitu. SLB Nurasi. Ya, SLB Nur Asih di Bintaro. Oke, baik. Bunda nih, Bunda melihat Namira sekarang banyak kegiatan, banyak berprestasi. Kalau bagaimana sih Ibu melihat perjuangan dan semangat seorang Namira dalam menjalani prosesnya ini? Perjuangannya Namira boleh dibilang luar biasa banget ya untuk dia bisa on time dengan waktu aja ya, dengan semangatnya dia. Kadang-kadang apalagi dia harus untuk misalnya contohnya untuk nari gitu, dia dalam satu perform dia kan harus latihan beberapa hari gitu kan, beberapa kali gitu kan. Bahkan kadang ketika dia harus tampil di acara TV atau apa di mana dia jam 4 pagi udah harus bangun, udah harus prepare segala macam, tapi dia menjalaninya dengan semangat dan buat saya itu bukan suatu hal yang mudah ya buat Namira, tapi mungkin karena memang dia menjalaninya ini satu hal yang memang dia suka gitu kan. Karena sesuatu hal ini yang dia suka, yang dia benar-benar enjoy di situ, jadi akhirnya dia menikmati aja tanpa merasa ada paksaan gitu untuk melakukan hal itu. Karena memang dia melakukannya sesuatu yang dia suka, dia enjoy. Kan pasti sama ya, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang kamu enjoy, kamu nggak ngerasa capek kan. Tapi begitu kamu melakukan sesuatu yang kamu nggak enjoy, pasti bete, bawaannya pengen cepet selesai gitu. Jadi so far sih sangat salut dengan Namira karena dia bisa menjadi profesional di bidangnya. Ada nggak sih Bunda tantangan tersendiri gitu dalam menjalani keseharian Namira sebagai seorang penari atau model? Ini tangannya dari Namiranya atau dari ibunya? Mungkin dari kedua belah pihak mungkin ya. Kalau dari Namira mungkin apa ya? Kalau yang sepanjang terlihat Bunda lihat itu ya kurang nggak gitu banyak ya tantangannya Nadia ya karena paling dia paling lagi bete lagi apa itu aja ya tapi sepanjang dia sangat suka dengan itu justru kayaknya tantangannya tuh dari ibunya sebenarnya. Tantangan yang banyak tuh dari ibunya gimana saya harus membangunkan Namira di jam kalau misalnya dia jam 5 sudah harus on location gitu kan. Gimana malam itu saya harus bilang, "Dek, kamu harus tidur jam segini ya." Terus ketika udah jam segini dia belum tidur-tidur gitu. Terus nyuruh dia tidur tuh susah banget gitu. Karena dia kan susah tidur cepat gitu. Dia tuh paling cepat tidur jam 12 gitu kan, setengah 1 pagi gitu. Jadi kalau kita suruh tidur jam 10 itu perjuangan gitu. Jam 10 jam 11 itu perjuangan ibunya. Biasalah ribut antara ibu dan anak perempuan ya. Ya. Kayak gitu. Terus ketika pagi-pagi harus ngebangunin gitu. Atau ketika ada suatu hal yang harus ngerekam suaranya Namira gitu kan. Terus ketika kita harus ngerekam, sebenarnya di dalam lagi keadaan yang nggak mood untuk ngerekam suara gitu loh. Nah itu juga perjuangan tuh supaya gimana dia mau ngerekam suaranya dia. Atau misalnya dia lagi nggak mood nih untuk, tapi kalau untuk perform gitu dia mood aja. Tapi misalnya ada suatu permintaan dari katakanlah seperti ini, Bun tolong dong minta Namira untuk dia ngomong gini atau tolong dong Namira nari ini. Nah itu kan ibunya nih yang harus minta supaya dia nari. Sementara dia lagi nggak mood nari, nah itu perjuangan banget gitu. Oke, baik.
Kalau misalnya apa sih yang menjadi inspirasi dan awal mula Namira itu jadi seorang fasilitator di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia? Waktu itu Indonesia kan menjadi tuan rumah untuk Asian Para Games. Nah, tentunya butuh banyak volunteer-volunteer yang membantu atlet-atlet disabilitas ini. Nah, kemudian volunteer ini kan banyak yang belum tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan orang-orang disabilitas. Akhirnya adalah suatu lembaga namanya HWDI, itu adalah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, yang merekrut disabilitas-disabilitas untuk menjadi fasilitator bagi volunteer-volunteer ini sebagai bagaimana caranya berinteraksi dengan disabilitas, dan kita mengajar tuh ke kantor-kantor, bahkan kemarin ke Grab gitu, bahkan sampai ke Medan, sampai ke Surabaya, ke Bogor untuk mengajar orang-orang itu bagaimana caranya berinteraksi dengan disabilitas. Kita lagi berbincang dengan seorang ibu ya. Ini sebenarnya sebagai seorang bunda dari seorang Namira, apa sih tantangan terbesar saat membesarkan Namira ini? Tantangannya banyak ya. Kalau dari kecil tuh tantangannya banyak. Bagaimana dari kecil itu kita harus banyak melakukan terapi-terapi, ya kan. Terus bagaimana menstimulasi Namira, bagaimana mengenalkan satu buah warna kepada Namira. Katakanlah misalnya mengenalkan warna-warna ya. Mungkin kalau ke kalian kan ini warna merah umur setahun juga udah tahu merah gitu kan, umur 2 tahun udah tahu mana merah. Kalau untuk seperti Namira tuh untuk mengajarkan warna merah itu, satu warna itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu kalau itu Namira. Belajar sama terapisnya juga bagaimana caranya menstimulasi supaya dia bicara. Jadi kayak rahangnya sini diurut gitu, terus kita harus sabar ketika dia minta minum. Ya menikmati aja prosesnya gitu kan, termasuk ketika dia mulai sekolah gitu kan, termasuk selama dia dari mulai lahir sampai dia usia balita ya 5 tahun itu banyak berurusan dengan dokter-dokter untuk kesehatannya gitu. Tapi memang itulah satu proses atau tahap-tahap yang harus dilewati dan harus dinikmati. Jadi Bunda ini memiliki kesabaran yang luar biasa ya Bunda. Iya, bukan lagi. Itu yang diminta emang ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi kalau mau dibilang sabar ya, saya sebenarnya aslinya orangnya nggak sabar gitu. Nah mungkin saya merasa ketika saya diberi Namira, saya ditegur sama Tuhan melalui Namira untuk belajar menjadi orang yang sabar. Tapi terlihat Bunda sekarang emang udah sabar banget sih Bunda. Sabar ya. Iya, proses dari Proses, itu. iya mungkin saling belajar, Bunda belajar, Namira Berproses belajar. bersama gitu, berproses bersama. Dan jadi kayak Bunda sama Namira sekarang sudah seperti teman ya Bunda ya. Seperti teman, kadang seperti Tom and Jerry ya, layaknya seorang anak perempuan sama ibu ya kan, kadang akur, kadang tuker-tukeran make up, kadang berantem ya kan, argue, sama seperti itu. Kita mungkin baik sedikit ya Bunda ya, kayak pas Namira didiskriminasi itu nih Bunda. Bunda sebagai seorang orang tua bagaimana sih melihat dunia ini, seorang dunia sekarang ini melihat anak Down syndrome itu gimana sih, sampai apakah sudah lebih mending atau sama saja gitu? Kalau sekarang ya, kalau dari kacamata orang tua ya, mau dibilang lebih baik, lebih baik. Karena banyak sekarang orang-orang di luar sana yang memberikan kesempatan kepada seorang disabilitas intelektual untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih tampil ke depan, lebih mereka bisa menyalurkan bakat-bakatnya dibanding waktu dulu ya, waktu Namira masih umur-umur belasan gitu. Yang masih mirisnya adalah sampai sekarang masih banyak orang-orang yang punya stigma, yaitu Down syndrome itu hanya dijadikan meme-meme kayak dia yang orang gila lah, atau yang karena dia ngomongnya aneh atau apa dijadiin meme-meme yang kurang menyenangkan lah gitu ya. Terutama juga kalau mau lihat mungkin di TikTok atau di apa kan banyak tuh ya meme-meme orang anak-anak Down syndrome kayak yang mereka kemudian dijadikan bahkan mereka dijadikan, kalau kita bilang boleh dibilang objek pelecehan seksual secara tidak sadar gitu ya. Ketika dia lewat di satu tempat kemudian cowok-cowok itu yang ngata, yang ledek-ledek, nyuit-nyuitin apa dengan kata-kata bahasa-bahasa yang gak jelas, sebenarnya itu adalah
pelecehan seksual secara verbal gitu ya, tapi si anak tidak menyadari itu masih banyak terjadi. Dan Namira awalnya juga banyak tidak menerima dirinya dia ya, kenapa dia terlahir, karena banyak hal-hal yang seperti itu. Namira tuh sampai bertanya, kenapa aku terlahir begini, kenapa aku kok gini, orang menghina aku, orang gini. Tapi sampai akhirnya kita deep talk gitu ya, ngobrol bareng, sampai saya akhirnya meyakinkan Namira bahwa kamu harus berbangga menjadi seorang Down syndrome, karena ketika kamu menjadi seorang Down syndrome, kamu bisa menjadi model, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi dancer. Sekarang orang-orang yang di luar sana yang ngatain kamu cukup bilang aja, saya Down syndrome, tapi saya di sono model, kamu normal bisa jadi apa, gituin aja dek, gitu. Jadi akhirnya timbul lagi lah kepercayaan diri dia, dan sekarang ketika ada orang-orang yang mengatakan gitu, ketika dia live di TikTok, ada aja yang bilang, cakep-cakep matanya kok juling. Terus karena tahu Namira ngomongnya pakai itu, ngomong apa, itu kan sebenarnya salah satu bentuk bullying ya secara itu, yang Namira kadang nggak menyadari itu. Nah, Namira tapi udah bisa menjawab, ya terus kenapa kalau aku juling aja bisa jadi model gitu. Jadi kita harus selalu menyemangati dia dan memberikan, terus memupuk rasa kepercayaan dirinya. Baik Bunda, kalau kan tadi Bunda bilang Bunda tuh sangat bangga dengan pencapaian Namira. Dalam aspek apa sih Bunda yang paling membuat Bunda tuh bangga dari seorang Namira? Hampir dari semua aspek ya, karena pencapaian Namira itu kan berbeda-beda ya. Artinya pencapaian di dunia nari dia berbeda. Bagaimana dia dari zero to hero kalau di nari. Ya kan dari yang gerakan sampai sekarang dia sudah masuk, kalau di Gigi itu ada yang namanya Gigi Company, di mana itu memang udah penari-penari profesionalnya Gigi, dan Namira oleh Miss Giginya sendiri sudah dianggap mampu untuk bergabung dengan G Company itu. Itu kan buat Tante itu suatu pencapaian bangga yang luar biasa gitu loh. Dan di G Company ini penari-penarinya bukan disabilitas, benar-benar penari non disabilitasnya Gigi, teacher-teachernya dari Gigi Art of Dance yang sudah benar-benar profesional gitu kan. Kemudian ketika di dunia model, bagaimana dari zero from hero juga kan, dari dia mulai nggak ada apa-apanya, kemudian dia jalan di Jakarta Fashion Week, kemudian dia menjadi model, bisa menembus dunia fashion, bisa menembus dunia kecantikan gitu. Terus masuk lagi dia bisa menembus dunia industri, menjadi model-model video klip yang artis-artis papan atas, Vidi Aldiano, Hi-Fi, dia Glenn Fredly, almarhum, dan Tompi gitu kan, Jessica Gloria, itu kan Vidi Aldiano, itu kan bukan suatu hal yang mudah gitu. Berarti itu kan buat saya juga satu hal lagi, kebanggaan yang berbeda lagi. Kemudian ketika sekarang menyaksikan dia menjadi seorang fasilitator, bagaimana dia berbicara, berdiri di depan orang banyak, public speaking dia terhadap orang, menerangkan kepada orang tentang apa itu disabilitas intelektual, bahkan dia menjawab apa yang ditanyakan orang itu benar-benar kadang membuat saya speechless gitu. Sejauh ini ya pencapaian dia, kebisaannya dia. Kadang dia itu berbicara di depan orang, kadang kayak kita waktu itu berbicara di Denkes, itu dia berbicara di depan dokter loh, di depan dokter, depan perawat gitu. Jadi buat saya setiap apapun pencapaian Namira itu pasti membuat saya bangga, karena setiap pencapaian itu pasti ada rasa bangga yang berbeda. Oke, baik. Ini terakhir nih Bunda, terakhir dari pertanyaannya. Mungkin ini bukan pertanyaan sih, lebih ke dari Bunda sendiri. Boleh nggak sih kasih satu pesan untuk ibu-ibu di luar sana, atau mungkin anak-anak Down syndrome di luar sana yang mau bermimpi besar seperti seorang Namira? Ya, pesannya adalah jangan pernah malu, itu ya, selalu jangan pernah malu ketika kita mempunyai seorang anak disabilitas, ataupun itu disabilitas intelektual seperti Namira. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan ke depan terhadap anak kita itu apa. Berproses bersama-sama dengan anak untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Terus semangat gitu ya kan. Jangan pernah membanding-bandingkan si anak dengan yang lain, karena setiap individu pasti akan berbeda. Ya kan, jadi jangan pernah membandingkan, kok anak kita udah bisa, anak ini kok belum. Jangan. Teruslah berproses, berikan dia kesempatan, bawa dia keluar, kenalkan dia pada dunia, nikmati setiap prosesnya, syukuri setiap kemajuan sekecil apapun itu, dan syukuri juga pencapaiannya, berproses bersama, jangan pernah malu.
buatlah mimpi yang tinggi tentang seorang anak Down syndrome dan bersama-sama berproses untuk menggapai mimpi-mimpinya. Begitulah kehidupan sosial di negara kita Indonesia. Inklusivitas masih menjadi tantangan yang sangat berat, salah satunya bagi Namira Zania Siregar, seorang model dan dancer penyandang Down syndrome. Bullying dan diskriminasi menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, dengan bakat luar biasa yang ia miliki, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil sehingga menginspirasi banyak orang. Semoga Namira dapat menginspirasi banyak orang di luar sana dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusivitas di lingkungan sosial. Terima kasih pemirsa. Sekian bincang inspiratif kita pada hari ini. Sampai jumpa pada bincang inspiratif selanjutnya.